Selamat siang anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Miss minta Nicole buka dalam doa pembukaan. Amin. Ya, terima kasih. Nah, sekarang Miss mau absen dulu. Hari ini yang nggak masuk siapa? Karina ya, cuma Karina. Nah, kita akan bagi kelompok. Jadi nanti akan ada diskusi kelompok. Jadi dimulai dari tim, berarti kelompok 1. Kemudian Iko kelompok 2, Pipi kelompok 3, terus ini kelompok 4, Pipi atau berapa 5, 6, dan yang berdua itu 7 ya, seperti itu ya. Nah, topik hari ini adalah tentang konsep mall. Tentang konsep mall, nah ini ya. Nah, ini sudah kita lakukan. Nah, sekarang kita coba ingat kembali. Nah, ini kan pertemuan yang sebelum liburan ya. Nah, kalau ada reaksi NaOH, 2 NaOH tambah H2SO4 menjadi Na2SO4 plus H2O. Ini mau tanya dong, yang bisa plus 5 ya. Angkat tangan ya, yang pertama kali angkat tangan dan tentu yang jawabannya benar. Ini mau tanya, yang apa sih arti dari 2 jadi 1 dan 2? Loh. Ya, benar. Apa? Berapa banyak kampaunya? Bisa ada yang lebih bisa menyempurnakan? Silakan. Patricia, Sharon. Enggak. Ya, ada berapa banyak kampaunya? Tepatnya unitnya adalah berapa banyak molekulnya ya. Nah, nanti kita akan belajar tentang mol. Nah, pertanyaan satu lagi ya, kalau bisa terima ya. Ini plus 5 sudah terkena plus 5. Udah. Nah, yang manakah yang produk, yang manakah yang reaktan? Ya, Sharon. Ya, yang sebelah kiri adalah reaktan, yang sebelah kanan produk. Nah, iya betul ya. Jadi Kenneth sama Sharon bisa mengingat ini. Nah, ini apa sih hubungannya dengan pembelajaran kita hari ini? Nah, jadi pembelajaran kita hari ini, jadi kan kimia itu melibatkan reaksi-reaksi kimia, ya kan? Ada reaksi yang berbahaya, ada juga reaksi yang tidak berbahaya. Nah, kalau kita mereaksikan sesuatu kan artinya secara teknik kita mencampurkan dulu ya, pakai entah pakai sendok, entah pakai beaker waktu kelas waktu SMP pasti kalian pernah melakukan percobaan ya. Nah, begitu pentingnya jumlahnya itu harus precise, harus tepat ya kan? Kenapa? Karena ini, jadi kalau tidak tepat, misalnya, contohnya, kalau tidak tepat, misalnya natrium yang kita sudah belajar di periodicity ya, natrium dengan air sifatnya eksplosif ya. Kalau sabun kena air nggak kenapa-napa, tapi natrium kena air langsung meledak ya kan. Nah kalau misalnya nggak tahu unit yang pas, misalnya kamu kasih satu misalnya sebesar batu bata ya kan, sebesar batu bata itu pasti akan terjadi ledakan yang dahsyat. Nah terus obat-obatan ya kan, karena nggak tahu bagaimana cara mengukurnya, cara satuan yang tepatnya, alat ukur yang tepatnya bisa keracunan ya kan, kebanyakan nambahnya atau kekurangan ya kan. Misalnya minum 1 butir, tahu-tahu orang tidur 8 jam ya kan, seperti itu. Karena nggak tahu ukuran yang pasnya, atau bisa juga terjadi keracunan ya. Ini ada pretest. Coba kalau isi hidrogennya berapa, oksigennya berapa, Vicky? Hidrogen ada 12 dan oksigen ada, ya benar ya. Nah, tujuan pembelajarannya jadi hari ini kalian diharapkan memahami, jadi mengerti definisi mol ini apa, seperti itu ya. Kemudian memahami hubungan mol dengan jumlah partikel, seperti itu. Nah, nanti aplikasinya, kepentingannya adalah, dengerin, ini adalah materi yang penting sampai kelas 12, bahkan kalau kalian nanti kuliah ngambil sesuatu yang berhubungan dengan chemistry, ini adalah perhitungan dasar. Sama seperti kayak anak SD, kalau kalian nggak bisa penjumlahan, kalian nggak bisa perkalian kan, terus nggak bisa pembagian ya kan. Nah ini seperti ini, jadi konsep mol ini benar-benar harus dikuasai. Nanti semua perhitungan kimia ini
pasti melibatkan konsep mol ya. Udah. Nah, hari ini kita akan belajar tentang definisi dari mol, kemudian menghubungkan mol dengan jumlah partikel. Nah, penilaiannya yang akan Miss ambil adalah penilaian formatif, yaitu nanti berupa isian ya, PR atau latihan soal. Kemudian setelah satu bab ini selesai, kita akan ulangan dalam bentuk pilihan ganda, isian, dan esai. Nah, udah. Nah, sekarang Miss mau tanya, ini tadi sudah Kenneth sama siapa? Sharon ya. Coba, ini pertanyaannya gampang. Sebutkan satuan jumlah ya yang kalian kenal. Nah, satuan itu terus digunakan untuk menghitung apa aja. Coba, siapa yang Ayo, satuan jumlah. Satuan itu unit. Unit to apa? Mention the unit to find the amount of substance. Misalnya meter itu kan panjang. Nah, jumlah. Jadi satu barang, dua barang itu jumlah. Kilogram mass. Ayo, apa? Kalau beli sepatu, ayo. Bilangnya beli dua. Ayo, sepasang kan? Satuannya pasang, pair ya kan? Itu satuannya pair. Kalau misalnya beli piring yang jumlahnya 12, itu biasanya orang bilangnya apa? Lusin ya kan? Kalau misalnya beli pakaian, nah ini yang jumlahnya 20, berarti itu satuannya ya. Kita ambil dua unsur aja ya, magnesium dan aluminium. Ternyata jari-jari atomnya si magnesium 1,6 kali 10 pangkat min 7 meter. Nah, bisa kebayangkan ya kecilnya seperti apa. Dan massa satu atomnya 4,04 kali 10 pangkat min 23 gram. Jadi seandainya kalau Miss membutuhkan atom magnesium, tadi kan jumlahnya ya, kira-kira ada nggak alat ukurnya yang pas untuk mengambilnya secara cepat? Karena judulnya mol ya. Nah, coba kita lihat ya. Nah, jadi caranya kita lihat ada dari video tadi itu betul yang tadi Kenneth bilang ya. Jadi kalau misalnya satuan kita mau membeli misalnya yang sepatu ya kan, kita biasanya pakainya pair ya kan, pasang ya kan nggak mungkin belinya cuma satu ya kan. Nah kalau kita misalnya mau membeli kimia kan tadi kita udah belajar ya ukurannya sangat kecil. Kalau kita cuma ambil 20 butir ya kan, gimana caranya ya kan, gimana nimbangnya ya kan. Nah, jadi untuk satuan chemistry itu nanti kita akan pakai adalah tentang mol. Nah, sekarang apa yang akan kita lakukan? Kita akan diskusi tentang mol. Tadi kan sudah nonton videonya ya. Diskusi di dalam buku kalian. 6,02 kali 10 pangkat 23 molekul amonia. Dia setara udah dengan 1 mol amonia. Coba. Setengah dengan setara. Ya, udah ya. Yuk, kita bahas ya. Berarti dari halaman 9 yang ditampilkan di halaman 9. Nah, berarti apa sih kesimpulannya? Coba minta dari kelompok Sharon. Jemat, ayo, menurut kamu. Yuk, yang lain dengerin. Mol itu jumlah partikel.
Mol itu jumlah partikel. Nah, ada yang bisa melengkapi nggak sampai ke jumlah berapa banyak? Ya, silakan, Bibi. Menurut kamu berarti gimana? 1 mol itu 6,02 kali 10,23 partikel. Ya, betul. Nah, jadi benar ya. 1 mol ini adalah 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Nah, jadi kalau di dalam chemistry kita nggak pakai satuannya misalnya kodi, lusin ya kan? Kenapa? Karena terlalu kecil ya kan? Nah, kita pakainya mol, yaitu 1 mol sebesar 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, sekarang coba diisi di halaman yang slide 12, 13, 14. Ayo, silakan isi. Kalau natrium, nah itu kan di dalam tabelnya, ayo didiskusikan kalau 1 mol natrium itu 6,02 kali 10 pangkat 23 ya kan. Nah, berarti tadi kan kita udah belajar ya. Kenapa? Tadi kan kita udah membahas bahwa 1 mol itu akan berjumlah 6,02 kali 10 pangkat 23 itu sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. Kalau misalnya partikelnya itu berupa atom, berupa elemen, misalnya karbon, ya kan? Berarti unitnya adalah atom. Tapi kalau berupa compound, senyawa, kayak contohnya tadi glucose, ya kan? Berarti dia unitnya adalah molekul. Nah, natrium ini elemen, unsur, ya kan? Berarti unitnya atom. Kalau H2O itu kan compound, ya kan? Senyawa, ya. Berarti unitnya molekul. Kenapa? Yuk, kalau sudah Miss minta untuk yang jawaban natrium. Langsung diisi kolomnya. Ayo, kelompoknya silahkan isi ya, dicek jawabannya. Ada yang dapatnya beda sama ya. Nah, kalau 100 mol tinggal dikali 100. Nah, gampang ya. Nah, bagaimana kalau bentuknya 15 mol H2O? Berarti sama 15 dikali 0,02 kali 10 ya, tapi unitnya beda molekul. Kenapa? Karena dia compound. 20 mol H2O sama, berarti 20 dibagi 0,02 kali 10. Ada pertanyaan enggak? Ya, kalau atom itu unitnya untuk elemen kayak gini, jadi sendirian untuk tunggal ya. Nah, kalau compound kita bilangnya dia unitnya molekul, gitu ya. Kenapa? Iya, udah sini loh. Dengerin. Lihat semuanya dengerin. Kayak ini ada pertanyaan. Kalau nanti dulu kita data satu kayak gini ya. Nah, berarti warna sodium dari 1 natrium dengerin. Ada 6,02 kali 10 pangkat 23 atom. Ini kan sebenarnya atom bukan? Kan sendiri. Ini ada yang namanya mol. Terus ada yang namanya jumlah partikel. Nah, cara mencarinya itu hubungannya pakai rumus apa? Nilai-nilainya apa? Hah? Ya, ini simbolnya di garis N ya. Jumlah partikel ini N2. Gak apa-apa pakai kata-kata aja. Mau misalnya jumlah partikel itu sama dengan apa kali apa. Nah, untuk jadi hubungkan 3 bagian ini menjadi satu rumus. Coba. Siapa tadi yang pertama? Ulang. 1, 2, 3. Ya, coba apa Jovanka rumusnya?
Sama dengan mol. Jadi gimana? Mol adalah apa? Jumlah partikel. Ya, benar ya. Atau kalau dihubungkan disusun ulang, bisa pakai segitiga ini ya untuk mempermudah ya. Pibi, coba bisa kamu lengkapi segitiganya gimana, Pibi? Ya, berarti jumlah partikel sama dengan ini apa? Mol itu simbolnya M, yakin nggak? Udah yakin, Bibi? Jawabannya kayak gini. Avogadro konstan itu yang 6,02 itu Na ya. Yang mana yang Na? Ya, kayak gini ya. Ini adalah rumusnya, benar ya? Berarti Bibi dan Jovanka jawabannya benar ya. Dan kerjakan ini, berarti waktunya untuk latihan soal nomor 1, nggak usah semua ya. Yuk, yang kita bahas dulu nomor 1 ya. Nomor 1, Miss minta Jefferson tolong kerjakan di papan Jeff. Nomor 2, Patrick. Ya, tulis jalannya ya, Jeff. Udah yuk, nah kita bahas ya. Nomor 1, coba ini unitnya mana? Tadi 1 siapa Jefferson, ini unitnya dulu. Unitnya itu molekul atau unitnya itu glukos compound. Berarti ini apa? Ini di sini molekul. Berarti kalau magnesium itu kan elemen, berarti unitnya atom. Itulah jumlah partikel 2 mol glukosa. Coba lihat Avogadro konstannya berapa ini? Jangan sampai lupa ya angkanya 6,02 kali 10⁻23. Berarti ini harusnya kurang 10⁻23-nya nih. Iya, 1 mol urea. Kalau 1 molekul urea C-nya 1, kalau 1 mol urea 1 mol. 1 mol urea mengandung 6,02 molekul. 1 molekul urea mengandung 1 C. Kalau kamu punya segini molekul urea, berarti C-nya ada berapa? Ada banyak ya. Ya ada berapa? Ayo, gimana caranya? Nih, kita buat yang lebih gampang ya. Kalau 1 molekul urea ada 1 C, 1 O, 2 N, 4 H. Saya punya 2 molekul. Coba Justin, berapa C-nya jadinya? Berapa? Yang keras Justin. Kalau salah aku nggak apa-apa. Berapa? Iya, dikali 2. Berarti C-nya ada berapa? Keras ya Melvin. Cara mencarinya gimana? Yang keras Melvin? Mol dikali ya, bilangan Avogadro. Benar ya? Nah, kalau nggak ada pertanyaan, nanti kita lanjutkan untuk yang ini sebelumnya. Coba Miss mau tanya dulu, apa sih pembelajaran yang kalian dapatkan hari ini? Coba Miss minta Patrick, ayo Patrick. Kamu dapat apa pembelajaran baru hari ini apa Patrick? Suaranya keras Patrick. Mol apa?
Mol adalah jumlah partikel. Satu orang lagi. Melvin, ayo Melvin. Apa yang kamu pelajari hari ini, Melvin? Cara mencari jumlah partikel. Bisa diperjelas nggak, Melvin? Cara mencarinya gimana? Yang keras, Melvin? Mol dikali, ya, bilangan Avogadro. Benar ya? Nanti kalian tolong isi di rumah. Ini ya. Nah, ini refleksinya pakai Nearpod. Di Google Classroom nanti Miss kasih kodenya. Tinggal diklik linknya. Refleksi ya, refleksi pembelajaran hari ini. Kemudian sekarang berarti kita akan post test. Pertanyaannya adalah apakah mol? Jelaskan dengan kata-katamu sendiri. Jadi jelaskan dengan kata-katamu sendiri ya. Menurut kalian aja, mol itu apa sih dari yang kita pelajari hari ini? Waktunya 5 menit. Berapa banyak partikel dalam 1 mol? Sudah ya? Sekarang dengerin dulu sebelum kalian istirahat. Ayo dengerin dulu. Ya, udah semua kan ya kumpul. Nah, jadi nanti hari Rabu sebelum pembelajaran seperti tadi ada pretest, apa yang akan ditanyakan ya tentang yang hari ini kita belajar ya kan, supaya kan semua supaya Miss juga tahu untuk melanjutkan materi kalian udah siap belum? Jangan-jangan masih ada yang nggak ngerti. Ini sih seharusnya udah ngerti ya. Tadi kan gampang ya kan. Jadi yang tadi kita pelajari ya, soalnya juga nggak banyak. Sama kayak tadi, kira-kira 5 menit dan hanya 2 nomor. Kemudian kita akan melanjutkan topik kita. Kalau tadi mol dengan jumlah partikel, nanti kita akan hubungkan mol dengan massa. Nah, kenapa penting kita perlu tahu hubungannya dengan massa? Saya mau tanya, misalnya nih, kamu mau membuat sesuatu 2 mol. 2 mol itu kan berarti 2 kali 0,02 kali 23 ya. Coba kamu hitung sampai segitu banyak ya kan? Sampai ubanan ya kan? Nah, berarti kita perlu tahu unit yang lain, mol dengan massa itu seperti apa. Kayak gitu ya. Jadi itu PPT-nya kalian bisa lihat di Google Classroom. Kalau sudah, kelompoknya masih sama ya. Kelompok diskusi. Nah, yuk, kalau udah, Miss minta doa tutup. Sekarang gantian deh. Chelsea, tolong Chelsea, doa tutup. Semuanya berdoa. Patrick, ayo Chelsea. Ya, Sharon, tolong greetings. God bless you, boleh istirahat sampai jumpa hari Rabu.